Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zahra Akmalia dari kelas PGMI 5E akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran IPS MI atau SD. Sebelumnya, mari kita bahas tentang pengertian pendekatan pembelajaran IPS. Pendekatan dalam pembelajaran IPS dimaksudkan sebagai cara pandang kita terhadap proses belajar murid dalam mata pembelajaran IPS dan upaya menciptakan kondisi dan iklim kelas yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Pendekatan sangat penting bagi guru karena guru menjadi teladan aktor sosial. Untuk SD, sejarah dapat dibicarakan secara estetis, diberikan untuk menanamkan rasa cinta kepada perjuangan pahlawan, tanah air, dan bangsa. Tujuan pengajaran IPS adalah terbentuknya peserta didik sebagai aktor sosial yang cerdas. Kemudian, ada macam-macam pendekatan pembelajaran IPS. Di antaranya yaitu ada pendekatan lingkungan, pendekatan konsep, pendekatan inquiry, pendekatan keterampilan proses, pendekatan pemecahan masalah, pendekatan deduktif-induktif, pendekatan nilai, pendekatan komunikatif, pendekatan kesejahteraan, pendekatan tematik, pendekatan CTL atau contextual teaching learning, pendekatan berbasis proyek, pendekatan quantum teaching, pendekatan ITM atau ilmu teknologi masyarakat, dan yang terakhir ada pendekatan kooperatif. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu tentang pendekatan tersebut. Yang pertama ada pendekatan lingkungan. Dalam pendekatan lingkungan, IPS sebagai mata pelajaran yang membelajarkan peserta didik untuk bermasyarakat perlu memperhatikan lingkungan sebagai topik kajian, baik lingkungan sosial budaya maupun lingkungan fisik. Pendekatan ini bisa diawali dari lingkungan peserta didik yang paling dekat, yaitu keluarga. Untuk menanamkan nilai moral dan aktivitas bermasyarakat, guru perlu mencermati lingkungan sebagai aspek yang berperan dalam membentuk perilaku peserta didik, seperti lingkungan kauman, lingkungan perdagangan, lingkungan pertanian. Kemudian yang kedua ada pendekatan konsep. Pendekatan konsep menekankan bahwa pemahaman konsep sangat mempengaruhi perilaku peserta didik. Konsep tentang keadilan, kesejahteraan, demokrasi, kerjasama, tanggung jawab, dan sebagainya merupakan konsep-konsep yang harus dipahami peserta didik. Bukan sekedar diketahui atau dihafalkan, pemahaman ini akan membimbing peserta didik untuk bisa menghayati yang pada akhirnya mampu mengamalkan dalam perilaku sehari-hari. Kemudian yang ketiga, pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajar. Pendekatan inquiry adalah suatu perluasan proses-proses discovery yang digunakan dalam cara yang lebih dewasa. Pendekatan inquiry diawali dengan suatu pertanyaan atau permasalahan yang mengajak peserta didik untuk ikut berpikir dalam memecahkan permasalahan. Dalam proses inquiry akan tumbuh dan berkembang secara spontan rasa ingin tahu dan berpartisipasi dalam pemecahan masalah melalui tanya jawab yang didesain oleh guru. Dalam kegiatan berinquiry bisa menghasilkan suatu gagasan, ide, solusi, atau menemukan sesuatu yang dicarinya. Pendekatan ini bertujuan membimbing peserta didik agar menemukan fakta, konsep, dan pemahamannya sendiri dengan campur tangan. Kemudian yang keempat, pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses bertujuan menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan satu proses tertentu yang perlu dilatihkan menanamkan perilaku tertentu. Biasanya perlu dilatih dan dibiasakan
sehingga nanti akan muncul perilaku yang diharapkan dalam bermasyarakat. Keterampilan proses bisa dimulai dari mencari informasi sampai nanti bisa menginformasikannya. Sumber-sumber menumbuhkan keterampilan proses dalam pembelajaran IPS antara lain ada peta, globe, gambar atau foto, grafik, diagram, dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima yaitu ada pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah akan mengenalkan peserta didik pada masalah-masalah dalam kehidupan di masyarakat. Misalnya, masalah lingkungan hidup yang tak bersih, tertib di sekolah yang belum dipatuhi, masalah narkoba, kenakalan remaja, kemiskinan, dan sebagainya. Bisa dikenalkan pada peserta didik untuk mengungkap bagaimana respon peserta didik terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang keenam ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif dan induktif termasuk ke dalam jenis pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional merupakan pendekatan di mana guru cenderung lebih aktif dibanding peserta didik dan metodenya cenderung menonton. Pendekatan atau model pembelajaran tradisional cenderung berasumsi bahwa peserta didik memiliki kebutuhan yang lama dan belajar dengan cara yang sama pada waktu yang sama dalam ruang kelas yang tenang dengan kegiatan materi pembelajaran yang terstruktur secara ketat dan didominasi oleh guru. Kemudian yang ketujuh ada pendekatan nilai. Pendekatan nilai dikembangkan untuk menumbuhkan sikap dan toleransi peserta didik dalam berperilaku di masyarakat, menumbuhkan kepekaan dan bertanggung jawab sosial dengan didasari oleh pengetahuan dan keterampilan sosial, sikap demokratis dan semangat bekerja sama maupun berkompetisi perlu ditumbuhkan sejak dini. Kemudian yang kedelapan ada pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif mengutamakan efektivitas komunikasi guru dan peserta didik. Pendekatan ini memperhatikan tingkah kematangan kognitif peserta didik dan sekuensial materi atau istilah bahasa yang digunakan guru dalam bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami oleh peserta didik. Bahasa dan istilah-istilah yang digunakan guru haruslah mengerti dan dipahami sehingga tidak terjadi miskonsepsi atau salah pengertian. Selanjutnya ada pendekatan kesejarahan. Pendekatan kesejarahan mengungkap peristiwa masa lalu yang bisa dijadikan contoh baik maupun tidak baik bagi peserta didik, sehingga peserta didik bisa mengambil makna dan hikmahnya dari peristiwa masa lalu tersebut. Belajar dari nilai-nilai sejarah berjuang bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya maupun peristiwa-peristiwa lain masa lalu perlu dikembangkan untuk menjadi contoh pengalaman dan pedoman bagi masa mendatang. Selanjutnya ada pendekatan CTL atau Contextual Teaching and Learning. Pembelajaran ini merupakan suatu model pembelajaran yang intinya membantu guru untuk mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata dan memotivasi peserta didik mengaitkan antara pengetahuan yang dipelajari dan penerapan dalam kehidupan mereka. Kemudian yang ke-12 ada pendekatan berbasis proyek. Pendekatan ini merupakan di mana peserta didik dalam proses belajar memecahkan suatu permasalahan menggunakan prosedur yang membutuhkan kemandirian dan suasana kerjasama tim yang solid. Kemudian yang ke-13 ada pendekatan quantum teaching. Pendekatan quantum teaching merupakan temuan atau rangkaian dari berbagai teori atau pandangan psikologi kognitif dan demogramoneurologi atau neurolinguistik yang jauh sebelumnya sudah ada. Pendekatan ini dilakukan ketika di mana peserta didik ditempatkan pada subjek pembelajaran dalam suasana mengelola kelas yang interaktif dan komunikatif, sehingga proses belajar menjadi lebih menantang, menyenangkan, dan memotivasi.
Selanjutnya, yang ke-14 ada pendekatan ITM atau ilmu teknologi masyarakat. Mengintegrasikan totalitas tubuh dan pikiran dalam proses pembelajaran pendekatan ilmu teknologi masyarakat atau ITM yang dikemukakan oleh Rami pada tahun 1990 yang mengemukakan bahwa pelaksanaan pembelajaran IPS tidak terlepas kaitkan dengan perkembangan isu-isu sosial yang berkembang dan dominan, menyangkut membahas pengaruh perkembangan teknologi pada sebagai aspek perkehidupan sosial kemasyarakatan. Kemudian ada yang terakhir, pendekatan kooperatif. Di dalam kelas kooperatif, peserta didik belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil terdiri dari 4 sampai 6 peserta didik. Peserta didik dikelompokkan secara heterogen. Selama belajar secara kooperatif, mereka diajarkan keterampilan kooperatif agar dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya. Baik, itulah beberapa pendekatan pembelajaran IPS yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.